perhatikan 6 tip atau cara dari saya ini. Jangan di skip agar kalian bagi para pecinta sogon itu bisa menemukan sarangnya dengan mudah. Halo penonton YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Sarip Partner. Salam santun, salam bahagia mulia, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang selalu mengikuti channel saya ini. Nah, langsung saja. Di sini saya akan berbagi tip atau cara untuk mencari sarang burung sogon. Nah, di mana cara ini sudah sering saya praktekkan dan sering pula saya temukan sarangnya. Nah, sebenarnya untuk mencari jenis sarang burung sogon ini itu gampang-gampang susah. Gampang yang sudah sering menemukan, susah bagi kita yang baru mengawali untuk mencari sarang burung sogon. Di sini saya berbagi tip dengan pengalaman saya. Semoga bagi kalian pecinta burung sogon itu mudah dan bisa untuk mencari sarang burung sogon ini. Untuk cara yang pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah waktu musim berkembang biak. Nah, dimana kalau di daerah saya ini musim berkembang biak itu pada bulan akhir Desember atau awal Januari itu sudah mulai ada sarang burung sogon sampai pada bulan 3 atau bulan Maret. Namun puncaknya itu biasanya di bulan Februari dan Maret. Nah, ciri-cirinya untuk kita bisa mengetahui burung sogon ini lagi musim itu gampang. Yang pertama, kalian kan sering bermain HP. Biasanya di postingan jual beli burung itu sudah banyak atau sudah ada postingan yang jual anak sogon. Berarti itu sudah musim untuk di daerah kalian. Karena sebab setiap daerah itu pasti ada selisih perbedaan saat musim berkembang biaknya burung sogon itu sendiri. Oke. Untuk yang kedua ini, kalian survei lokasi di mana ada sebuah indukan sepasang burung sogon. Kenapa harus sepasang? Sebab burung sogon itu hidupnya tidak berkoloni. Jadi mungkin di suatu tempat itu cuma ada 2 atau ada sepasang saja. Nah, caranya mencari itu biasanya karakter burung sogon kalau sudah di atas jam 7 pagi, 8, 9 itu sukanya dia bertengger di pucuk pohon, nah, sambil berbunyi atau berkicau dengan begitu merdunya. Lah, dari situ bisa kalian pantau kemana nanti setelah dia itu berkicau di atas pohon. Biasanya dia akan terbang seret ke arah mana. Lah, di area situ biasanya kalau sudah musim dia akan membuat sarang. Nah, yang ketiga itu paham atau mengetahui bentuk dan karakter sarang sogon itu sendiri. Nah, saya jelaskan untuk karakter sarang burung sogon ini tempatnya tidak akan tinggi, antara setengah meter sampai paling tinggi ya 3 meter, 4 meter itu sudah paling tinggi. Tapi rata-rata biasanya antara 2 meter atau 3 meter ya segitulah rata-rata, nggak terlalu tinggi kok. Terus karakternya sendiri untuk burung sogon ini menyukai tempat yang teduh. Nggak mungkin dia di tempat yang panas, nggak mungkin, pasti di tempat-tempat yang teduh. Kalau di daerah saya itu menyukainya biasanya kalau nggak di pinggir gubuk, ya di bawah pohon asem
Dan biasanya lagi itu di dekat ada aliran air, ya, biasanya begitu. Ya, seperti sarang sogon yang saya temukan ini loh. Ini sarangnya ada kayak apa, rumput kering dan berbentuk agak bulat lonjong. Ini sarang sogon. Jadi sarang sogon itu tidak akan tinggi. Saya pernah menemukan juga selutut, cuma selutut saya. Nah, waktu itu di pinggir jalan di semak-semak, hampir ketendang saya. Tapi terlihat induknya terbang, terus saya kaget. Akhirnya saya pantau, ada sarangnya. Ini sudah tiga kali, jadi 3 musim dia musim berkembang biak itu pasti di area daerah sekitar sini dia membuat sarang. Ini sarang yang kedua. Yang kemarin itu sudah nggak tahu jatuh, terus akhirnya dia bikin lagi di sebelah situ. Oke. Ini kita dekati sarangnya. Ya. Nah, ini guys. Nah, ini sarang burung sogon. Ini ya, begini nih bentuk sarangnya. Nah, ini uniknya itu berada di pinggir kandang kambing. Enak sekali nyarinya. Itu. Nah, ini kan kandang kambing. Nah, terus kuncinya lagi, untuk sarang sogon ini itu menyukai tempat yang teduh. Jadi meskipun misalkan lokasinya itu terlalu nggak ada rerimbunan, tapi biasanya dia memilih pohon yang agak besar, terus nanti di bagian ranting paling bawah lah, paling ya segini seukuran kita berdiri, biasanya dia membikin sarangnya. Nah, dan sarang sogon ini itu terbuat dari rambut tanaman jagung. Nah, biasanya di buah jagung itu yang di bagian pucuk itu kan ada kayak rambutnya. Lah, ini yang dibikin sarang bagian luar. Tapi dalamnya biasanya ada kapas-kapasnya kecil. Ini kan rambut jagung ini, yang ini. Nomor 4 ini, itu kalian harus teliti dan jeli ya, saat mencari sarang burung sogon ini sendiri. Jadi bisa kalian survei di berbagai sudut atau di ranting-ranting yang agak rendah. Biasanya dia memilih di bagian paling ujung dan sangat rendah. Ya begitulah, jangan mudah menyerah. Nah, kalau kita survei hari ini nggak ketemu, ya kapan-kapan lagi, 2 minggu lagi bisa kalian survei di lokasi yang sudah kalian tentukan, dan kalian pastikan itu ada sepasang induk burung sogon itu sendiri. Nomor 5 ini itu biasanya ada suara ribut. Ini biasanya yang saya amati dan saya teliti, ketika ada sepasang sogon itu sedang ribut, itu 90% itu ada sarangnya, dengan catatan ketika lagi musim berkembang biak. Nah, ketika terdengar suara ribut itu biasanya sarangnya itu sudah ada anaknya. Ya, seperti sarang yang saya temukan ini. Nah, ini terdengar suara induknya sangat ribut sekali, tapi gak kelihatan di mana induknya karena burungnya sangat kecil, dan ini di pohon asem, di mana pohon asem sendiri juga sangat besar.
Udah guys. Nah, sarangnya itu ini berada di bawahnya. Itu. Ini loh guys. Ini sarang. Nah, ini sarang yang kedua. Nah, ini juga berada di bawah tempat yang sangat sejuk dan rimbun. Nah, dekat air pula. Nah, ini juga ada air. Oke. Pintu sarangnya hadap ke sini. Ini sarang yang kedua. Nah, di mana sarang ini saya temukan ketika induknya sedang bersuara sangat ribut sekali. Tapi ketika ribut tadi itu ada seekor tupai yang mendekati di area sekitar sarangnya. Tapi ya begitulah, meskipun nggak ada yang mendekati, terkadang juga induknya itu ribut dengan sendirinya. Lah itu pertanda biasanya di dekat situ, kalau kalian teliti dan jeli, itu rata-rata ada sarangnya. Dengan catatan sudah waktu musim berkembang biak. Oke, seperti yang sudah kalian lihat barusan, ketika induknya lagi ribut dan sarangnya saya cek, ternyata ada anaknya yang masih agak kecil. Nah, oke, sekarang lanjut ke sesi yang terakhir ya. Yang terakhir ini selamat mencoba untuk mencari sarang burung sogon. Ya, semoga beberapa tips dari saya ini bisa memotivasi kalian untuk mencari sarang burung sogon dengan mudah. Nah, dimana dalam konten saya ini saya menemukan 2 sarang sogon sekaligus ya, dengan trik-trik yang sudah saya bagikan di awal video tadi. Oke, dari saya Ari, semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton channel saya ini. Oke, sekian. Rahayu, rahayu, rahayu.